Sok teh bisa dimulai. Teriska. Teh. Teh saya mulai teh. Ya, dimulai dari awal ya Pak Rizal. Iya teh. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok terakhir. Materinya tentang menyusun RPP Bahasa dan Sastra Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu ada Pak Rijaludin, Rizka Nuraini yaitu saya sendiri. Lalu ada Hasrul Agis, Bu Lilis, dan Pak Adriansyah. Selanjutnya, pengertian RPP dan Bahasa dan Sastra yang akan dibacakan oleh saya sendiri ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Bahasa Indonesia adalah perencanaan proses pembelajaran berupa ikhtisar garis besar, tata kelola, prosedur, dan mekanisme. Tata kerja penyajian materi pembelajaran. Dilihat dari sudut tata kelola prosedur pembelajaran, RPP berupa strategi pengelolaan kelas yang berkaitan dengan pengaturan peserta didik sesuai dengan metode yang dipilih. Diskusi observasi, sosigram, dan sebagainya. Agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, hal itu digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai peran dan tugas yang diberikan sehingga semua peserta didik menunjukkan aktivitasnya. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Pak Rizal, silakan. Atau siapa, mangga. Ya teh. Biasa saja. Prinsip-prinsip pengembangan RPP Kurikulum 2013. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembuatan RPP. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi, belajar, bakat, potensi, kemampuan, emosi, maupun gaya belajar. Terus RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik, artinya kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam RPP harus mendorong untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi maksud dari pemerintah metode pembelajaran yaitu metode yang mampu memberikan kesempatan untuk siswa lebih berperan aktif, berhenti belajar atau long life learner, untuk menciptakan seorang anak yang belajar karena butuh sehingga bukan belajar saat mau ujian dan tidak belajar saat sudah selesai ujian. Selanjutnya, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, memahami beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan remedi, dan umpan balik. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan kepaduan antara KI dan KD.
Selanjutnya, RPP disusun dan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal. Selanjutnya, yang akan dibacakan, silakan Pak Asrul, boleh. Ya. Selanjutnya teh Ya. penyusun RPP. Ada suaranya enggak teh? Gimana? Suaranya ada? Ada. Lepas suaranya. Baik, selanjutnya menyusun RPP pada dasar ya, menelaah silabus bahasa Indonesia, rencana pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Harus merupakan penjabaran standar kompetensi dasar dalam materi ajar dengan indikator pencapaian tujuan secara terukur melalui prosedur penilaian. Apakah ada suaranya teh? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Asrul. Selanjutnya, silakan Pak Adrian mungkin. Oke, yang kedua menyusun RPP untuk sekolah dasar, yaitu mengidentifikasi SK dan KD dan indikator. Alur yang kedua adalah mengidentifikasi SK, KD, dan indikator yang sudah disusun dalam silabus. Next, yang ketiga, komponen RPP kurikulum 2013. Yang pertama ada identitas sekolah, terus identitas mata pelajaran, yang terus ketiga itu kelas atau semester, terus materi pokok, alokasi waktu. Yang ke-A-nya itu kompetensi dasar. Yang ke B-nya itu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang C-nya tujuan pembelajaran, yang D-nya mata pelajaran, yang E-nya metode pembelajaran, yang F-nya kegiatan pembelajaran. Yang G-nya alat dan sumber belajar, alat dan bahan sumber belajar, yang hanya penilaian proses dan hasil belajar, terus teknik bentuk instrumen, tes dan non-tes, kunci dan pedoman penskoran tugas. Ya, terima kasih banyak ya. Sebelumnya, mohon maaf dari kelompok kami apabila banyak salah kata, salah teknik, salah ucapan. Selanjutnya, mangga jika ada yang mau bertanya dulu, nanti Pak Rizal yang akan menjawab.
Suara saya ada terdengar? Ada, Teh. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Waktuna salit deui. So, Feris, kan.